Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Cherry Permata Putri dengan NPM 2208260137. Di sini saya akan membahas mengenai pelanggaran prinsip etika kedokteran yang terjadi pada film The Good Doctor tahun 2011 untuk tugas bioetik saya. Jadi, pada film The Good Doctor ini menceritakan tentang seorang dokter muda yang bernama Dr. Martin Blake, di mana ia baru saja memulai program residensi di sebuah rumah sakit di kota Los Angeles. Sebagai dokter yang baru yang ambisius, dia ingin mendapatkan beasiswa. Tapi untuk itu, dia nekat melakukan berbagai tindakan yang melanggar kode etik kedokteran, di mana semua demi kepentingan pribadinya. Pada kasus pertama adalah tentang seorang pasien bernama Sanchez. Sanchez tidak bisa berbahasa Inggris, dan karena kendala bahasa ini, Dr. Black tidak menanyakan riwayat alergi obat. Akibatnya, dia memberikan penisilin, padahal Sanchez alergi terhadap obat itu. Ini merupakan pelanggaran terhadap tanggung jawab profesional seorang dokter karena dia mengambil keputusan tanpa berkomunikasi dengan baik oleh pasien. Selanjutnya, karena takut kesalahan itu akan merusak peluang beasiswanya, Dr. Black berusaha menekan perawat agar tidak melaporkan kejadian tersebut. Namun, perawat tetap melaporkan sesuai prosedur rumah sakit. Ini menunjukkan adanya pelanggaran pada prinsip pengawasan dan akuntabilitas di mana Dr. Black mencoba menutup-nutupi kesalahan demi kepentingan pribadi. Kasus selanjutnya adalah pasien bernama Diane. Seorang wanita muda yang baik dan ramah. Setelah sembuh dan diperbolehkan pulang, Dr. Black merasa kehilangan dan mulai bersikap manipulatif. Ia sengaja mengganti obat Diane dengan gula lalu mengganti antibiotik dengan cairan garam biasa, agar Diane tetap sakit dan kembali dirawat olehnya. Bahkan ia juga memanipulasi hasil laboratorium. Akibat perbuatannya, kondisi Diane memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Tindakan ini melanggar 3 prinsip utama. Yang pertama, non-maleficence, karena dia sengaja menyakiti pasien. Lalu ada beneficence, karena ia tidak bertindak demi kebaikan pasien. Dan ada otonomi pasien, karena ia memanipulasi kondisi tanpa persetujuan atau pengetahuan pasien. Terakhir, Dr. Black diminta oleh seorang perawat bernama Jimmy untuk membuatkan obat terlarang dengan imbalan buku harian Diane. Dr. Black menuruti permintaan itu, tapi akhirnya ia justru membuat Jimmy kejang-kejang dengan obat yang dia buat. Ini kembali merupakan pelanggaran terhadap tanggung jawab profesional karena ia menyalahgunakan kepercayaan dan wewenang sebagai dokter. Kesimpulannya, melalui film The Good Doctor ini, kita bisa melihat bagaimana pelanggaran etika dalam dunia kedokteran dapat membawa dampak besar, tidak hanya pada pasien, tetapi juga pada reputasi profesi medis itu sendiri. Etika dan integritas harus selalu menjadi dasar dalam praktik kedokteran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk review film The Good Doctor ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam berucap tadi. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.